Assalamualaikum, Bu, mau permak celana. Waalaikumsalam, boleh Bagian yang dipotongnya sudah saya tandai, Bu. Oke paling besok ya beresnya. Bu, ngomong-ngomong, toko ini udah coba digital marketing belum? Belum teh? Kalau kita bantu pembuatan digital marketing, Ibu berkenan nggak? Boleh teh, gratis kan? Iya Bu, gratis. Kami bantu ya. Dari sinilah perjalanan kita. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kami akan menyampaikan hasil proyek yang telah kami lakukan, yaitu membangun dan mengoptimalisasi digital marketing pada UMKM Toko Barokah. Oke teman-teman, jadi Toko Barokah ini merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang jasa jahit dan permak pakaian. UMKM ini berlokasi di Kabupaten Bandung Barat dan melayani berbagai kebutuhan pelanggan yang berkaitan dengan perbaikan maupun pembuatan pakaian sesuai dengan permintaan. Untuk produk dan layanan sendiri, Toko Barokah menyediakan berbagai layanan jahit dan permak pakaian yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Layanan tersebut meliputi perbaikan pakaian yang mengalami kerusakan maupun pembuatan pakaian baru berdasarkan desain yang diinginkan pelanggan. Adapun layanan yang ditawarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah permak celana dan rok, yaitu memendekkan atau mengecilkan atau juga membesarkan ukuran pakaian. Yang kedua, permak baju dan kemeja. Yang ketiga, perbaikan resleting pakaian. Kemudian penggantian kancing dan perbaikan jahitan. Kemudian jahit pakaian custom sesuai desain pelanggan. Kemudian jahit kebaya, jahit tunik, jahit gamis dan pakaian muslim, penyesuaian ukuran pakaian, dan juga konsultasi desain dan model pakaian. Dengan variasi layanan tersebut, Toko Barokah mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari perbaikan pakaian sehari-hari hingga pembuatan pakaian khusus untuk berbagai acara. Berdasarkan hasil audit digital dan analisis kompetitor, diperoleh beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penyusunan strategi digital marketing pada Toko Barokah. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Aktivitas pemasaran masih mengandalkan promosi dari mulut ke mulut sehingga jangkauan pelanggan relatif terbatas. 2. Belum terdapat strategi digital marketing yang terencana dan berkelanjutan. 3. Akun media sosial belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media promosi dan komunikasi dengan pelanggan. 4. Belum memiliki identitas visual yang konsisten sehingga citra merek belum terbentuk secara maksimal. 5. Belum tersedia konten digital yang mampu menarik perhatian dan meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. 6. Belum memanfaatkan fitur-fitur media sosial seperti Reels, TikTok video, highlight stories, maupun Linktree untuk mendukung pemasaran digital. 7. Belum melakukan evaluasi terhadap performa pemasaran digital menggunakan data analitik sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, yaitu strategi digital marketing. Berdasarkan hasil audit digital yang telah dilakukan, diketahui bahwa Toko Barokah belum memiliki strategi pemasaran digital yang terarah. Oleh karena itu, disusun digital marketing plan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemasaran digital selama proyek berlangsung. Strategi ini disusun berdasarkan analisis STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning, penyusunan customer persona, marketing funnel, serta pemilihan media digital yang paling sesuai dengan karakteristik target pasar Toko Barokah. Pada bagian strategi STP digunakan untuk menentukan sasaran pasar yang tepat sehingga aktivitas pemasaran dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, segmentation. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu demografis, geografis, psikografis, dan perilaku.
Demografis yaitu laki-laki dan perempuan usia 17 sampai 55 tahun. Sedangkan geografis mencakup Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan wilayah sekitarnya. Untuk psikografis yaitu mencakup masyarakat yang peduli terhadap penampilan serta membutuhkan jasa jahit maupun permak pakaian. Dan yang terakhir yaitu perilaku, yaitu mencakup pengguna aktif Instagram dan TikTok yang mencari informasi produk atau jasa melalui media sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu targeting. Berdasarkan hasil segmentasi, target pasar utama Toko Barokah meliputi mahasiswa, pelajar, karyawan, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum yang membutuhkan jasa jahit, permak maupun pembuatan pakaian custom. Kelompok tersebut dipilih karena memiliki kebutuhan yang cukup tinggi terhadap layanan jahit dan aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi sebelum melakukan pembelian atau menggunakan jasa. Dan yang selanjutnya yaitu positioning. Positioning yang dibangun selama proyek adalah Toko Barokah sebagai jasa jahit dan permak pakaian yang terpercaya, menghasilkan jahitan rapi, menerima pesanan custom, dan juga memberikan pelayanan yang ramah, serta penawaran harga yang terjangkau. Positioning ini kemudian diterapkan secara konsisten pada seluruh media sosial, baik melalui bio akun, desain konten, caption, maupun komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, penjelasan bagian customer personal. Sebagai dasar dalam penyusunan konten digital, tim menyusun customer personal yang mewakili karakteristik target pelanggan Toko Barokah. Yang pertama yaitu mahasiswa berusia 18-24 tahun yang membutuhkan jasa permak pakaian seperti mengecilkan ukuran celana, memperbaiki resleting, maupun menyesuaikan pakaian untuk kegiatan kampus. Personal ini aktif menggunakan Instagram dan TikTok sehingga lebih mudah dijangkau melalui konten edukasi, video singkat, dan konten before dan after. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga berusia 30-50 tahun yang membutuhkan jasa jahit, pakaian keluarga maupun pakaian untuk acara tertentu. Personal ini lebih memperhatikan kualitas hasil jahitan, kepercayaan terhadap penjahit, serta testimoni pelanggan sebelum memutuskan menggunakan jasa. Penyusunan customer personal membantu tim dalam menentukan jenis konten, gaya komunikasi, serta pemilihan platform digital yang sesuai dengan karakteristik calon pelanggan. Selanjutnya yaitu bagian marketing panel. Strategi pemasaran digital yang diterapkan mengacu pada konsep AIDA, yaitu awareness, interest, desire, dan action. Yang pertama, awareness, yaitu tahap pertama dilakukan dengan memperkenalkan Toko Barokah kepada masyarakat melalui pembuatan akun Instagram dan TikTok. Publikasi konten perkenalan usaha, video lokasi toko, serta penyusunan identitas visual yang lebih profesional. Dan yang kedua yaitu interest, untuk meningkatkan ketertarikan calon pelanggan, dipublikasikan berbagai konten edukasi mengenai layanan jahit dan permak, proses pengerjaan pakaian, serta hasil jahitan yang telah diselesaikan. Yang ketiga, desire, yaitu keinginan pelanggan dibangun melalui konten before and after, permak, dokumentasi hasil jahit custom, serta testimoni pelanggan yang menunjukkan kualitas layanan Toko Barokah. Dan yang terakhir yaitu action, tahap akhir diarahkan agar calon pelanggan melakukan tindakan berupa menghubungi WhatsApp atau direct message Instagram untuk berkonsultasi maupun melakukan pemesanan jasa. Berdasarkan hasil analisis, dipilih beberapa platform digital yang dinilai paling efektif untuk mendukung kegiatan pemasaran Toko Barokah. Yang pertama, Instagram. Instagram digunakan sebagai media utama untuk membangun citra merek melalui feed yang konsisten, konten carousel, reels, stories, serta publikasi testimoni pelanggan.
Platform ini juga dimanfaatkan sebagai media komunikasi melalui fitur direct message. Yang kedua, TikTok. TikTok digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas melalui video pendek yang menampilkan proses menjahit, hasil before dan after, edukasi, serta konten hiburan yang relevan dengan aktivitas menjahit. 3. WhatsApp Business. WhatsApp Business dimanfaatkan sebagai media komunikasi utama dengan pelanggan. Akun ini dilengkapi dengan profil usaha, katalog layanan, jam operasional, serta informasi kontak sehingga memudahkan pelanggan melakukan konsultasi maupun pemesanan. Yang keempat, Linktree. Linktree dibuat sebagai pusat informasi digital yang menghubungkan pelanggan ke Instagram, TikTok, WhatsApp Business, dan Google Maps. Dengan adanya Linktree, pelanggan dapat mengakses seluruh informasi toko Barokah melalui satu tautan. Sebagai bagian dari implementasi branding digital, dilakukan penyusunan identitas visual yang konsisten pada seluruh media sosial toko Barokah. Identitas visual yang diterapkan meliputi 1. Penggunaan foto profil yang sama pada seluruh platform. Yang kedua, penyusunan bio dengan gaya penulisan yang konsisten. 3. Penggunaan warna dan elemen visual yang seragam pada konten. Dan yang keempat, penyusunan feed Instagram agar terlihat lebih rapi dan profesional. Identitas visual yang konsisten bertujuan untuk meningkatkan pengenalan merek atau brand recognition sehingga toko Barokah lebih mudah dikenali oleh calon pelanggan. Toko Barokah berhasil mempublikasikan lebih dari 20 konten pada Instagram dan TikTok. Konten tersebut terdiri atas berbagai tema yang disesuaikan dengan tujuan pemasaran digital. Konten dibuat dengan tujuan tidak hanya mempromosikan layanan, tetapi juga memberikan informasi, membangun kepercayaan, serta meningkatkan interaksi dengan audiens. Seluruh konten dipublikasikan secara bertahap pada Instagram dan TikTok dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing platform. Jenis konten yang dipublikasikan terdiri atas 1. Konten edukasi, 2. Konten promosi, 3. Konten storytelling, 4. Konten testimoni pelanggan, 5. Konten hiburan, 6. Konten behind the scene. Selanjutnya, kita akan menampilkan 10 konten dengan performa terbaik yang berhasil menarik perhatian audiens serta meningkatkan engagement pada media sosial toko Barokah. Yang pertama yaitu konten lokasi toko Barokah. Konten yang memberikan informasi lokasi usaha sehingga memudahkan calon pelanggan menemukan toko dan meningkatkan kunjungan. Yang kedua yaitu before after. Menampilkan hasil perubahan pakaian sebelum dan sesudah dijahit atau dipermak untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas layanan. Yang ketiga yaitu konten custom order kebaya. Menampilkan proses dan hasil pembuatan kebaya sesuai permintaan pelanggan sebagai bukti kemampuan dalam melayani pesanan khusus. Yang keempat yaitu konten hal yang tidak boleh dikonsumsi penjahit, yang yaitu konten edukatif dengan konsep yang ringan dan menarik sehingga mampu meningkatkan interaksi audiens. Yang kelima yaitu konten cara mengukur badan. Memberi panduan mengukur badan dengan benar agar pelanggan dapat melakukan pemesanan secara lebih akurat. Yang keenam yaitu konten apa saja pakaian yang bisa dipermak. Mengedukasi pelanggan mengenai berbagai jenis pakaian yang dapat diperbaiki atau disesuaikan di toko Barokah. Yang ketujuh yaitu konten ajak permak pakaian. Konten promosi yang mengajak audiens memanfaatkan layanan permak untuk memperbaiki pakaian agar kembali layak digunakan. Yang kedelapan yaitu konten promo order pertama, yaitu menginformasi promo khusus bagi pelanggan baru sebagai strategi untuk menarik calon pelanggan. Yang kesembilan yaitu konten review WhatsApp. Menampilkan testimoni pelanggan melalui WhatsApp untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap layanan. Yang terakhir yaitu konten custom order tunik. Memperlihatkan hasil custom order tunik sesuai keinginan pelanggan sebagai contoh kualitas jahitan dan layanan yang diberikan.
Evaluasi performa akun Instagram dilakukan menggunakan data Instagram Insight yang diperoleh pada akhir pelaksanaan proyek. Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat jangkauan akun, aktivitas pengguna, serta efektivitas konten yang telah dipublikasikan. Berdasarkan data tersebut, akun Instagram Toko Barokah berhasil memperoleh 1.427 impression dan menjangkau 615 akun selama periode implementasi. Selain itu, terdapat 102 kunjungan profil yang menunjukkan bahwa konten yang dipublikasikan mampu menarik perhatian pengguna untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai usaha. Meskipun jumlah pengikut masih relatif sedikit karena akun baru dikembangkan, tingginya jumlah jangkauan dibandingkan jumlah followers menunjukkan bahwa konten berhasil menjangkau pengguna di luar pengikut akun. Berdasarkan data tersebut, akun TikTok Toko Barokah berhasil memperoleh 11.000 impression dan menjangkau 235 akun selama periode implementasi. Selain itu, terdapat 290 aktivitas profil dan 150 kunjungan profil yang menunjukkan bahwa konten yang dipublikasikan mampu menarik perhatian pengguna untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai usaha. Meskipun jumlah pengikut masih relatif sedikit, yaitu sebanyak 32 akun karena akun baru dikembangkan, tingginya jumlah impression dibandingkan jumlah followers menunjukkan bahwa konten berhasil menjangkau pengguna di luar pengikut akun. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi konten yang diterapkan mampu meningkatkan visibilitas akun serta memperluas jangkauan promosi kepada calon pelanggan melalui platform TikTok. Selanjutnya, ada evaluasi dan pembelajaran. Implementasi digital marketing memberikan dampak positif terhadap kehadiran digital Toko Barokah, konten video khususnya before dan after, lokasi usaha, dan hasil jahitan. Memperoleh respon lebih baik dibandingkan konten gambar karena lebih otentik dan mampu menunjukkan kualitas layanan secara langsung. Meski demikian, jumlah pengikut masih relatif sedikit karena akun baru dikembangkan dan konsistensi publikasi masih perlu ditingkatkan. Untuk pembelajaran utamanya, yang pertama, konten video lebih efektif menarik perhatian dan membangun kepercayaan calon pelanggan. Kedua, konsistensi mengunggah konten berpengaruh pada peningkatan visibilitas dan interaksi akun. Ketiga, identitas visual yang profesional membantu meningkatkan kredibilitas usaha di media sosial. Selanjutnya, kami berikan juga 5 rekomendasi ke depannya untuk Toko Barokah. Berdasarkan hasil implementasi dan juga evaluasi digital marketing yang telah dilakukan pada Toko Barokah, diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan performa media sosial dan efektivitas pemasaran digital pada periode berikutnya. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis Instagram Insight, performa konten, serta engagement yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. Rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan produksi konten video. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa konten video dalam format Reels Instagram dan juga TikTok memperoleh engagement yang lebih tinggi dibandingkan konten berupa gambar ataupun carousel. Konten seperti before dan after pernak dan juga lokasi toko berhasil memperoleh jumlah likes yang lebih banyak karena mampu memperlihatkan hasil layanan secara langsung dan menarik perhatian audiens dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Toko Barokah disarankan untuk lebih banyak memproduksi konten video yang menampilkan proses pengerjaan, hasil jahitan, transformasi pakaian, serta aktivitas di tempat usaha. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan jangkauan akun sekaligus memperkuat kepercayaan calon pelanggan. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua adalah mempertahankan konsistensi publikasi konten. Selama proyek berlangsung, Toko Barokah telah berhasil mempublikasikan lebih dari 20 konten sesuai dengan konten plan yang telah disusun. Konsistensi tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan akun media sosial. Kedepannya, jadwal publikasi konten perlu diperhatikan secara rutin, misalnya 3 hingga 4 kali setiap minggu. Konsistensi dalam mengunggah konten akan membantu meningkatkan peluang konten muncul pada halaman rekomendasi Instagram maupun TikTok, serta menjaga interaksi dengan audiens. Selanjutnya, rekomendasi yang ketiga adalah memperbanyak konten testimoni dan hasil pengerjaan.
Konten yang menampilkan hasil jahitan dan juga ulasan pelanggan terbukti mampu meningkatkan kepercayaan calon pelanggan. Oleh karena itu, Toko Barokah disarankan untuk terus mendokumentasikan hasil pekerjaan serta meminta izin kepada pelanggan untuk membagikan testimoni melalui media sosial. Publikasi testimoni secara berkala dapat menjadi bentuk social proof yang memperkuat citra Toko Barokah sebagai penyedia jasa jahit dan permak yang berkualitas. Rekomendasi yang keempat adalah mengembangkan konten edukasi yang lebih menarik. Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa konten edukasi memperoleh engagement yang relatif lebih rendah dibandingkan konten video. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih perlu diperkembangkan agar lebih menarik bagi audiens. Konten edukasi dapat dikemas dalam bentuk video singkat, demonstrasi proses permak, atau tips perawatan pakaian yang disertai visual yang lebih menarik sehingga informasi lebih mudah dipahami sekaligus meningkatkan interaksi pengguna. Rekomendasi yang terakhir atau yang kelima adalah meningkatkan interaksi dengan audiens. Selain mempublikasikan konten secara rutin, interaksi dengan audiens juga perlu ditingkatkan melalui respon yang cepat terhadap komentar, pesan langsung, maupun pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp bisnis. Aktivitas tersebut dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan serta meningkatkan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan. Di samping itu, pemanfaatan fitur Instagram Stories, polling, maupun sesi tanya-jawab dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan mengetahui kebutuhan maupun preferensi pelanggan. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil evaluasi konten selama proyek berlangsung, di mana konten video memiliki performa terbaik, sementara konten edukasi berbentuk carousel masih memerlukan pengemasan yang lebih menarik. Fokus utama selama 1 bulan ke depan adalah meningkatkan kualitas konten, konsistensi publikasi, dan juga interaksi dengan audiens. Ibu, sebagai penutup dari proyek digital marketing kami ingin menyerahkan pengelolaan dari akun media sosial yang telah kami buat dan telah kami optimalkan, di mana dalam beberapa minggu ini kami telah membuat dan mengoptimalkan akun Instagram, TikTok, dan juga WhatsApp pada Toko Barokah. Bersamaan dengan itu, kami memberikan juga buku panduan untuk pengelolaan akun media sosial Ibu. Dalam buku panduan terlampir akun, tata cara memposting, dan juga ada evaluasi. Kami juga berterima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan dan Ibu telah berkenan dalam dibantu UMKM-nya untuk digital marketing. Semoga juga akun media sosial yang telah kita buat menjadi awal Ibu dalam memasarkan tokonya dalam digital, dan juga semoga akun ini bisa menjangkau lebih banyak audiens dan pelanggan terhadap Ibu. Jika Ibu berkenan, kami akan menyerahkan buku panduan dan Ibu bisa tanda tangan di sebelah sini. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga UMKM Toko Barokah terus laris, semoga menjadi UMKM yang bisa bersaing di dunia digital. Kami serahkan pengelolaan akun media sosial. Terima kasih atas bantuannya Ibu. Baik teman-teman, jadi ini adalah akhir dari perjalanan kita dalam membangun digital marketing UMKM Toko Barokah. Semoga dengan proyek ini Toko Barokah bisa berkembang dan bersaing di dunia digital, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan apresiasinya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.